Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Tetap sehat dan semangat pastinya ya. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Miss Win untuk belajar bersama dari rumah. Pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah IPS tentang lingkungan alam dan buatan. Sebelum kita belajar tentang lingkungan alam dan buatan, kita harus tahu dulu nih, lingkungan itu apa ya? Lingkungan adalah ruang yang kita tempati beserta semua yang ada di dalamnya, baik makhluk hidup maupun benda tak hidup. Jadi di dalam lingkungan itu terdiri dari makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Lantas makhluk hidup itu apa saja, Miss? Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Selain makhluk hidup, di dalam lingkungan juga terdapat benda tak hidup. Contohnya, yang pertama adalah batu, yang kedua air, yang ketiga tanah. Nah, kita sudah tahu kan lingkungan itu apa? Benda makhluk hidup dan benda tak hidup pun kita sudah tahu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lingkungan. Lingkungan itu dibedakan menjadi dua. Lingkungan apa saja? Yang pertama adalah lingkungan alam dan yang kedua adalah lingkungan buatan. Tapi dalam video kita kali ini akan fokus membahas tentang lingkungan alam. Lingkungan buatan kapan? Nanti setelah pelajaran selanjutnya, bab selanjutnya. Lingkungan alam itu juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah lingkungan alam daratan dan yang kedua adalah lingkungan alam perairan. Yuk kita bahas satu-satu ya. Lingkungan alam daratan. Lingkungan alam daratan itu apa ya? Lingkungan alam daratan adalah lingkungan alam yang berada di daratan. Sesuai dengan namanya, dia ada di daratan, bukan di laut atau di perairan. Lantas contoh lingkungan alam daratan apa? Yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Yang kedua, dataran tinggi. Yang ketiga, dataran rendah. Dan yang keempat adalah pantai. Kita bahas satu-satu ya. Contohnya lingkungan alam daratan. Yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Gunung dan pegunungan beda. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya lebih dari 1000 meter. Jadi jika ada permukaan bumi menjulang tinggi tapi ketinggiannya belum mencapai 1000 meter, berarti dia bukan gunung. Kalau kumpulan beberapa gunung itu disebut pegunungan. Jadi beda ya pinter ya, gunung dan pegunungan. Kalau gunung itu permukaan bumi yang menjulang tinggi lebih dari 1000 meter. Kalau pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung. Gunung itu sendiri ada dua macam. Ada gunung aktif dan ada gunung yang tidak aktif. Sampai di sini paham? Kita lanjut ya pinter ya. Contoh lingkungan alam daratan selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu apa? Dataran tinggi adalah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ingat, bisa disebut dataran tinggi hanya ketika dia sudah memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Begitu ya nak ya. Selanjutnya dataran rendah. Berbeda atau kebalikan dari dataran tinggi, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, itu tadi contoh lingkungan alam daratan. Masih ada satu lagi nih yang sering kita kunjungi ya, yaitu pantai. Pantai itu apa? Pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Jadi daratan yang berbatasan langsung dengan laut itu disebut pantai. Oke, itu tadi contoh-contoh lingkungan alam daratan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan alam perairan. Lingkungan alam perairan itu apa? Lingkungan alam perairan adalah lingkungan alam yang sebagian besar berada di air atau di perairan. Contohnya apa? Yang pertama
sungai. Yang kedua danau. Dan yang ketiga adalah laut. Oh, itu tadi ada lingkungan alam adalah lingkungan alam perairan adalah lingkungan alam yang sebagian besar berupa air. Maaf ya, tadi Misin sedikit keliru sepertinya. Ya, jadi Misin ulang, lingkungan alam perairan adalah lingkungan alam yang sebagian besar berupa air. Contohnya sungai, danau, dan laut. Kita bahas satu-satu mengenai contoh lingkungan alam perairan. Yang pertama adalah sungai. Sungai itu apa? Sungai adalah aliran air yang berukuran besar dan panjang yang menuju ke laut. Jadi setiap sungai itu aliran airnya pasti nanti akan bermuara atau berhenti di laut. Itu sungai. Selanjutnya lingkungan alam perairan yang kedua yaitu danau. Danau itu apa? Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Jadi genangan air yang luas terus berada di tengah-tengah, sekelilingnya adalah daratan, itu disebut danau. Danau itu sendiri ada danau alami dan danau buatan. Danau alami adalah danau yang terbentuk karena proses alam atau terjadi dengan sendirinya karena proses alam. Sedangkan danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh lingkungan alam perairan yang selanjutnya adalah laut. Wow, itu ada ombak ya. Laut itu apa? Laut adalah kumpulan air asin yang menggenang dan membagi daratan atas benua dan pulau. Jadi air laut itu pasti asin. Kalau bukan asin namanya bukan air laut. Ya pintar ya. Jadi Misin ulang. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenang dan membagi daratan atas benua dan pulau. Nah, itu tadi contoh-contoh lingkungan alam perairan. Sampai di sini paham pintar? Ya, kalau paham, di video selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Jadi jangan lupa ya untuk selalu mengikuti channelnya Miswin untuk bisa melihat video selanjutnya. Nah, karena sudah selesai dan kalian paham, pastinya ada tugas nih buat kalian di rumah. Tugasnya apa? Setelah mendengar pemaparan dari Miswin tadi, tugas kalian adalah sebutkan lingkungan alam di Indonesia yang pernah kamu kunjungi. Boleh lingkungan alam daratan, boleh lingkungan alam perairan. Silakan tulis di kolom komentar jawaban kalian. Begitu ya Naya? Oke, ya kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.